warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita tetap sehat selalu dan sukses satu dengan yang lain. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi tentang tumbuhan, terutama tentang jaringan tumbuhan. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel, maka kali ini kita akan mempelajari tentang kumpulan dari sel, yang mana jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan ini, yaitu tentang jaringan meristem dan jaringan epidermis. Mari bersama-sama kita simak video. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah. Sedangkan yang kedua adalah jaringan dewasa, yaitu yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, contoh-contoh dari jaringan dewasa, yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, dan yang keempat jaringan pengangkut. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama bahas dulu ya tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Nah, pernah lihat iklannya di televisi ya, untuk apa itu, teh itu ya, yang pucuk. Nah, diambil dari bagian pucuknya, artinya itu jaringannya aktif membelah. Nah, selnya bersifat embrional atau disebut dengan proliferasi. Proliferasi itu artinya membelah terus-menerus. Nah, cirinya selnya berbentuk bulat, berbentuk lonjong, ada yang poligonal, ada yang kuboid. Nah, selnya di sini banyak sekali mengandung protoplasma. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terdiri dari yang pertama jaringan meristem primer. Pada jaringan meristem primer, pertama bersama membelah. Contohnya saja pada ujung akar dan ujung batang, yang biasanya disebut sebagai meristem apikal karena letaknya di ujung. Nah, sedangkan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Karena pertumbuhannya sekunder, nah contohnya kambium dan kambium gabus. Misalnya kambium ini nanti akan bertumbuh menjadi xilem dan floem. Nah, sekarang berdasarkan letaknya, meristem apikal atau meristem ujung yang letaknya di ujung. Nah, contohnya di ujung batang, kemudian ada di ujung akar. Kemudian yang kedua ada meristem lateral. Meristem lateral ini pertumbuhannya ke arah samping, contohnya kambium. Sedangkan berdasarkan letaknya yang ketiga adalah meristem interkalar. Contohnya pada ruas batang yang terdapat pada rumputan.
Nah, anak-anak semua, bersama kita akan bahas tentang jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan jaringan dewasa. Jaringan epidermis pada tumbuhan merupakan jaringan dewasa, di mana saya sudah sampaikan bahwa ada 4 macam jaringan dewasa ya, kemarin pernah saya sampaikan ini, yaitu ada 4 macam, atau bisa juga disebut dengan jaringan permanen atau jaringan dewasa ya. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan pengangkut, yang keempat jaringan penyokong. Kita bersama-sama akan bahas tentang jaringan epidermis. Apa saja tuh ciri-cirinya jaringan epidermis? Ciri-ciri jaringan epidermis yang pertama adalah sebagai jaringan pelindung. Jadi, dia melindungi seluruh organ tubuh pada tumbuhan. Sedangkan ciri yang lain terdiri dari satu lapis sel ya. Kemudian terdiri dari atau sel-selnya tersusun rapat, jadi tanpa ruang antar sel, dan bentuk selnya bervariasi. Ciri yang lain, selnya memiliki banyak vakuola dan protoplasma. Kemudian ciri berikutnya, dinding sel mengandung lignin, mengandung kutikula, dan juga mengandung pektin. Nah, modifikasi epidermis. Pada jaringan epidermis ini nanti akan termodifikasi menjadi stomata, menjadi trikoma, menjadi duri, dan ada sel kersik. Nah, kita bahas yang pertama tentang stomata dulu ya. Stomata yang kalian kenal dengan mulut daun, di mana fungsinya untuk respirasi, pertukaran CO2 dan O2, dan transpirasi atau penguapan. Jadi di sini banyak ditemukan di epidermis pada bagian bawah daun ya, epidermis pada bagian bawah daun. Kemudian trikomata merupakan rambut halus pada akar batang batang, kemudian pada bunga, pada buah, pada daun, dan pada biji. Apa fungsinya? Di sini fungsinya untuk mengurangi penyerapan dan juga untuk mengurangi penguapan air. Kemudian modifikasi dari jaringan epidermis yang lain adalah duri atau spina. Duri atau spina merupakan tonjolan epidermis, silinder pusat atau stele. Duri pada contohnya saja kalian bisa lihat duri pada bunga bougainville. Nah, kemudian untuk modifikasi dari jaringan epidermis yang lain adalah filamen, di mana filamen ini merupakan sel-sel mati yang terdapat pada akar gantung pada tanaman epifit atau tanaman yang menempel. Berikutnya, modifikasi dari epidermis yang lain adalah silika atau sel kersik yang merupakan epidermis yang berbentuk bulat, berbentuk elip, yang berisi yang terdiri dari SiO2, di mana ini fungsinya digunakan untuk memperkuat batang.
Nah, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan tentang jaringan meristem dan satu jaringan dewasa yaitu jaringan epidermis. Saya berikan kepada kalian beberapa soal yang harus kalian kerjakan pada saat ini. Silakan diskusikan bersama dengan teman-teman kalian dalam pada masing-masing kelompok. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan membentuk kelompok dan kertas yang sudah saya siapkan silakan dibagikan. Nah, sekarang coba perhatikan soal berikut ini. Diskusikan bersama dengan teman-teman kalian, analisis bersama-sama, dan saling memberi informasi, saling membantu antar teman, dan saling bekerja sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Uci. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara meristem apikal, lateral, dan interkalar. Beri masing-masing contohnya. Meristem apikal terdapat pada ujung pucuk dan ujung akar yang akan menyebabkan penambahan panjang pada tumbuhan. Contohnya terdapat pada tumbuhan paku-pakuan. Sedangkan meristem lateral terdapat pada sisi paralel hingga sepanjang suku akar dan cabang akar sebagai kambium. Contohnya terdapat pada kambium dan velogen. Sedangkan meristem interkalar terdapat pada dasar ruas tumbuhan monokotil atau rerumputan yang berperan menambah panjang pada internodus atau ruas. Contohnya terdapat pada rumput-rumputan dan pohon pinus. Pertanyaan yang kedua, ada seorang siswa membuat torehan pada pohon jati di kebun sekolah. Ditulis pada ketinggian 60 cm dari permukaan tanah. 11 tahun kemudian datang kembali ke sekolah untuk reuni dan membuat torehan yang dibuat. Menurut pendapat kalian, apakah letak torehan pada pohon jati tersebut berubah? Beri penjelasan. Letak torehan pada pohon jati tersebut tidak berubah karena yang tumbuh adalah pucuknya, sedangkan jaringan meristem apikalnya tidak tumbuh sehingga torehan tersebut akan tetap. Yang ketiga, jelaskan asal dan peranan stomata, trigomata, duri, parlamen, sel persik, dan sel tipas. Stomata adalah mulut daun, yakni celah yang ada pada jaringan epidermis. Fungsinya sebagai jalan masuknya CO2 dan jalan keluarnya O2 saat fotosintesis berlangsung. Yang kedua, trigoma adalah rambut-rambut yang merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Fungsinya untuk mengurangi tingkat penguapan. Yang ketiga, duri adalah segala macam bagian tumbuhan atau hewan yang berujung tajam dan cukup keras, sehingga cenderung melukai kulit atau permukaan tubuh lainnya. Fungsi duri adalah sebagai alat perlindungan diri dari serangan makhluk hidup lain. Yang keempat, filamen adalah modifikasi epidermis berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epifit atau semi epifit seperti anggrek. Fungsinya melindungi pembuluh vaskuler di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Yang kelima, sel persik adalah sel epidermis yang berisi silika yang membuat permukaan batang menjadi keras. Fungsinya adalah untuk mengeraskan bagian batang. Yang keenam, sel tipas adalah sel epidermis yang besar dan berbentuk seperti gelembung yang terdapat pada permukaan atas daun, kebanyakan rumput. Fungsinya untuk menggulung daun ketika kekurangan air supaya tidak
banyak terpapar sinar matahari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini penjelasan dari saya tentang jaringan tumbuhan, terutama jaringan meristem dan jaringan epidermis. Nah, jika masih ada yang kurang paham, bisa komen di kolom komentar di video ini. Dan saya akhiri sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sukses selalu.